Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan nikmahnya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majlis yang mulia ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat sebuah materi yang masih berkaitan dengan akidah ataupun keimanan serta tauhid, yaitu berkaitan dengan al-inhiraf fi hayatil basyariyah, penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Namun penyimpangan yang kita maksud di sini adalah bentuk penyimpangan yang paling dasar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk satu hikmah yang mulia, untuk satu tujuan yang mulia, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyimpangan yang paling mendasar yang terjadi di tengah-tengah manusia yang kita maksud di sini al-inhiraf fi hayatil basyariyah, penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah penyimpangan fitrah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan seluruh manusia dari Adam dan nanti sampai akhir zaman, semua manusia dilahirkan di atas fitrah Islam. Penyimpangan inilah yang kita maksud, yang harus diluruskan dan diingatkan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zariyat, dan ayat ini mungkin sering disebutkan secara berulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala bersedia dan siap menjamin rezeki hamba-hambanya, memberi makan mereka, memberi rezeki mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semua untuk satu tujuan yang mulia dan satu perintah yang mulia, agar mereka mengabdikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah din Allah ini, di atas kesucian Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidaklah Dia menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, ay illa ayyuwahhiduni, agar mereka manusia itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah. Tidak boleh disimpangkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan mereka di muka bumi ini di atas fitrah tauhid ini, kesucian tauhid ini. Inilah penyimpangan yang paling mendasar, yang paling utama, yang harus diwaspadai untuk mengembalikan manusia kepada fitrah aslinya, di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan mereka di atas fitrah itu,
Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya. Dan pertama sekali tugas mereka dalam rangka untuk mengingatkan manusia dan mengembalikan penyimpangan yang sudah dilakukan oleh manusia. Karena sesungguhnya dahulunya manusia itu adalah satu umat. Ya, dahulunya manusia itu satu umat, artinya mereka satu di atas fitrah ini. Ketika mulai munculnya penyimpangan-penyimpangan akidah yang menyimpangkan mereka dari fitrah asalnya, maka disinilah mulai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus satu persatu rasul-rasulnya. Dan dimulai dari rasul yang pertama adalah Rasulullah atau Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sehingga para ulama di sana menyebutkan itu seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-213. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kanan nas ummatan wahidatan. Adalah manusia dulunya itu satu, umat yang satu, tidak terjadi penyelisihan ataupun penyimpangan dari akidah dan fitrah mereka. Kanan nasu ummatan wahidah, fa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Tapi setelah terjadi penyimpangan dan perselisihan di antara mereka, yaitu sebagian mereka telah menyelisihi fitrahnya, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Di sanalah fa ba'athallahu an-nabiyyin. Mulai saat itulah Allah mengutus nabi-nabinya, rasul-rasulnya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mubasysyirina wa mundzirin, untuk memberikan kabar gembira bagi mereka yang tetap menjaga fitrah. Mereka dijanjikan diberi kabar gembira dengan syurga. Wa munzirin, ya, munzirin itu inzar. Itu memberikan peringatan-peringatan keras, ancaman keras kepada manusia agar mereka jangan menyimpang dari fitrah ini. Agar mereka jangan menduakan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perintah ibadah ini. Sehingga dengan ini jugalah Nabi SAW diperintahkan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Beliau seorang munzir, seorang pemberi peringatan, yaitu mengingatkan manusia dari perbuatan kesyirikan. Qum, bangkit, ya, jangan sembunyi-sembunyi lagi, bangkit dan beri peringatan. Sehingga Nabi SAW pada saat itu setelah dakwah awalnya sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan untuk terang-terangan menyampaikan kepada manusia, melarang manusia, mengancam manusia jangan sampai mereka merusak fitrah yang Allah berikan, mengembalikan fitrah mereka itu kepada yang aslinya. Tidak ada peribadatan, tidak ada ibadah melainkan hanya ditujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan mengenai fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini kepada manusia, itu bisa kita dapati di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka. Fa'akim yaitu dari kata aqama yuqimu dengan fi'il amr fa'akim, yakni iqamah, iqamatul wajh. Ini luruskanlah wajah. Luruskanlah wajahmu. Dan maksud luruskan wajah ini bukan berarti makna meluruskan wajah hanya sebatas wajah ini saja yang diluruskan. Tapi yang dimaksud di sini wajah mewakili seluruh perbuatan. Artinya amal-amal kebaikan kita, hidup dan mati kita, ibadah-ibadah kita harus ditujukan hanya kepada satu tujuan, yaitu kepada agama Allah yang hanif ini, di atas agama Allah yang lurus ini, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Luruskanlah wajahmu ya Muhammad kepada agama ini yang lurus. Tidak usah ke sana kemari, tapi kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Inilah dia fitrah Allah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia 'alaiha, yakni 'alal fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ha, ini domainnya kembali kepada fitrahnya Allah tadi. Inilah dia fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia ini di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merubahnya itu manusia itu sendiri.
Adapun Allah menginginkan agar mereka di atas fitrah, tapi mereka menginginkan merubah fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Ya, seluruh anak itu dilahirkan, seluruh bayi itu dilahirkan di atas fitrahnya, tapi kedua orang tuanya yang menyeret anak tersebut, membawa anak tersebut adalah fabawahu, kedua orang tuanya. Ini faabawahu maknahu yakni walidahu, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun kepada din-din yang lainnya. Bukan din, kepada ajaran-ajaran yang lainnya. Din itu adalah satu agama yang itu murni bahasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyibkhani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Demikian juga di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang banyak menyimpangkan fitrah kehidupan manusia, yang mana Allah memerintahkan mereka di atas fitrah itu, yang banyak menyimpangkan adalah syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi menyebutkan demikian, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, lurus semuanya. Ya, faja'athum syayatin, namun syaitan-syaitan itulah yang mendatangi mereka, fajtalathum an dinihim, yang memalingkan mereka dari agama mereka, sehingga di antara mereka ada yang mengharamkan sesuatu yang telah aku halalkan ataupun sebaliknya. Tayyibkhani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kembali kepada ayat tadi, kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Bahwasanya dahulunya umat manusia ini adalah umat yang satu, belum terjadi perselisihan. Artinya perselisihan akidah, ibadah, fitrah tadi belum berselisih, masih sama, satu semuanya. Namun terjadi perselisihan, dan yang dimaksud perselisihan seperti yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-19 yang maknanya hampir serupa. Ya, dalam surat Yunus ayat yang ke-19 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu." Tidaklah manusia ini melainkan dahulunya adalah umat yang satu. Fakhtalafu, setelah itu mereka ikhtilaf, berselisih. Fakhtalafu yang dimaksud di sini adalah di antara mereka ada yang menyimpang dari hayatul basyariyah, dari kehidupan manusia yang asli, yang seharusnya mereka bertauhid, kemudian mereka berbuat kesyirikan. Dan kapan ini mulai munculnya? Yaitu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Itu umat Nabi Nuh adalah umat pertama yang memulai perbuatan syirik ini. Ya, yang memulai perbuatan syirik ini, dan silahkan baca surat Nuh, di sana bahkan disebutkan nama-nama orang-orang yang telah dikultuskan setelah meninggalnya. Mereka itu semua orang-orang saleh. Mereka mengatakan wala tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Ini adalah nama-nama orang saleh. Ya, ini merupakan nama-nama orang saleh di masa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Wala tadarunna alihatakum. Alihah itu jamak dari ilah. Jangan kalian, jadi mereka saling mewasiatkan kepada yang lainnya, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang ini. Jadi mereka meyakini Tuhan itu bukan satu, sudah menyimpang. Ya, sehingga di dalam beberapa hadis, demikian juga Abdullah bin Abbas menyebutkan jarak antara Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh itu jaraknya asyratu qurun, kurang lebih 10 kurun, dan satu kurun itu 100 tahun. Sebagaimana seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, anabiyun Adam, apakah Adam itu nabi? Qala na'am. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani, dan rijal hadis ini adalah rijal yang sahih. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada beliau, anabiyun Adam, apakah Adam itu nabi? Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan iya. Kam bainahu wa baina Nuh, berapa jaraknya antara kehidupan Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam? Qala asyratu qurun. Maka Rasul mengatakan 10 kurun. Para ulama menjelaskan satu kurun itu 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun berapa tahun? Kurang lebih 1000 tahun. Jadi selama 1000 tahun dari keturunan zurriyatu Adam, semenjak wafatnya Adam, anak-anak keturunannya terus itu masih di atas tauhid semua, enggak ada perbuatan syirik di sana. Ummah wahidah.
Ini yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dari surat Al-Baqarah tadi dan surat Yunus tadi. Ya, wa makana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu. Atau dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyin. Dulu umat itu semua satu. Setelah terjadi kesyirikan, nah ini kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Disitulah mulai diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, merupakan Rasul yang pertama yang diutus kepada kaum yang telah berbuat kesyirikan. Satu umat yang sudah berbuat kesyirikan. Karena sesungguhnya ketika sudah didapati satu umat berbuat syirik, maka akan diutus Rasul. Tidak mungkin tidak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan." Ya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan." Sungguh kami telah mengutus, setiap umat itu akan ada rasulnya. Umat yang apa ini? Umat yang sudah mulai berbuat kesyirikan. Ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi setiap umat yang sudah berbuat kesyirikan, pasti ada rasul diutus di sana untuk mengingatkan manusia, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi taghut itu, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang telah dijadikan sebagai ilah. Sehingga kaumnya Nabi Nuh pun mengatakan, orang-orang soleh seperti Wad, mereka mengatakan ini adalah ilah. Wala tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian ini. Makanya dakwah para rasul itu ketika mereka datang kepada kaumnya mengatakan ilah itu cuma satu, la ilah illa Allah, kan gitu ya. La ilah illa Allah. Ini kan kalau diputus-putus kan gitu ya kalimat-kalimatnya. Terkadang kita la ilaha illallah, tapi apa itu, coba jelaskan. Ya, kalimatnya itu la ilaha illa Allah, kan gitu ya. Tidak ada ilah yang jamaknya alihah, illa Allah, kan gitu ya. Jadi dibersihkan dulu, la ilah. Artinya tidak ada Tuhan-Tuhan yang berhak disembah, semuanya dibersihkan. Illa, kemudian ditetapkan siapa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama membuat satu kaidah dalam masalah ini, masalah akidah, satu kaidah bahwasanya orang yang mengerjakan sholat, orang yang mengerjakan puasa, ataupun mengerjakan perintah-perintah yang lainnya, tapi dia berbuat syirik, ini nggak ada faedahnya. Ya, tapi dia berbuat syirik, ini maka nggak ada apa-apanya, ini habis, ini nggak diterima. Kenapa demikian? Itu ibarat seperti kalimat ini. Kalimat ini kan pembersihan duluan baru diisi, kan gitu ya. Dibersihkan dulu baru diisi dengan amal. La ilah itu maksudnya dibersihkan. Dibersihkan dulu, baru illallah, baru diisi dengan ibadah. Jangan beribadah dia beribadah mengisi dirinya dengan ibadah tapi masih ada kesyirikan, ini nggak ada faedah ibadahnya. Sehingga para ulama membuat satu permisalan, satu ibarah, bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan satu bejana yang sebenarnya asalnya itu bersih, seperti bejana yang mungkin terbuat dari kaca yang bening, kan gitu ya. Kemudian dibiarkan terkena debu, kotoran, karat atau semisalnya. Ya, kemudian satu saat setelah dia terkontaminasi, ternodai dengan banyaknya kotoran, bahkan sampai kotoran yang sulit dibersihkan, ya, mungkinkah kita akan mengisi air yang bersih itu, kemudian kita meminum air yang bersih dengan bejana tadi? Kan tidak mungkin, kan gitu ya. Kotoran-kotor ya tetap kotor, air itu akan kotor walaupun dia air bersih diisi di bejana yang masih kotor. Tapi kalau seandainya kita bersihkan dulu bejananya sampai kembali seperti semula bersih, hilang semua nodanya, maka ketika kita mengisi air yang bersih, mengisi amalan yang bersih, niscaya dia juga akan kelihatan bersih. Nah, seperti itu seorang, namanya kita manusia ini kan wadahnya, ya, wadah untuk mendapatkan iman. Tatkala tidak dibersihkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan, kita beramal amal soleh, apa faedah amalan soleh itu? Yang nggak akan bisa. Dia tidak sebanding dengan kotoran syirik, karena syirik ini adalah merupakan noda yang paling besar, dosa yang paling besar yang mengotori hati seorang hamba. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, yang menguatkan bahwasanya Nabi Nuh merupakan rasul yang pertama diutus kepada kaum yang telah berbuat syirik adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-163. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi." Lihat ayat ini dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, ya, inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu ya Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami dahulunya telah memberikan wahyu kepada Nabi
Nabi Nuh, bukan kepada Adam disebutkan oleh Allah. Bukan kepada Adam, tapi kepada siapa? Kepada Nuh. Ya, kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nuh diberikan wahyu, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi setiap rasul yang diutus kepada umat, pertama sekali yang mereka perhatikan adalah mengembalikan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia dari hukum asalnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyimpang, sehingga inilah yang diluruskan oleh para rasul pada setiap umat yang mereka diutus kepada umat itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, demikian juga di dalam beberapa hadis juga disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya, yakni kam baina Nuhin wa Ibrahim, berapakah jarak antara masa Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim? Rasulullah juga mengatakan asyratu qurun, jaraknya adalah 1000 tahun atau 10 kurun atau 1000 tahun. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, demikian. Nah, setelah wafatnya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim lah yang mengembalikan agama tauhid, ya, agama tadi atau kehidupan manusia yang sudah banyak menyimpang dikembalikan lagi seperti semula, maka banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena perhatiannya dengan perkara ini, mengembalikan manusia kepada fitrah Islam, kepada fitrah tauhidnya, sampai-sampai kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik bi, bukan itu ya, wa idz qala Ibrahima, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim ya berkata kepada anaknya, kepada kaumnya, ya, berdoa kepada kaumnya, Rabbana, siapa yang ingat ayatnya ini? Masyaallah. Iya. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabb-nya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Itu negeri ya Mekah pada saat itu. Nah, beliau yang pertama sekali membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Wajnubni, dan jauhkanlah aku serta anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi inilah perhatian Nabi Ibrahim terhadap perkara tauhid ini. Ya, nah setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ya kesyirikan itu terjadi lagi, dan yang pertama membangkitkan kesyirikan ini lagi adalah seorang yang bernama Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Siapa ini? Ya, para ulama, khususnya para ulama sejarah menyebutkan Amr bin Luhai al-Khuzai ini dulunya adalah seorang raja yang berada di Hijaz. Dia seorang penguasa raja. Ya, dia seorang raja. Satu saat ketika dia tertimpa satu penyakit, dia mendatangi negeri Syam. Ya, kota Syam, pada saat itu negeri Syam, untuk berobat ke sana. Namun sesampainya di negeri Syam, dia dapati banyak manusia yang menyembah berhala, menyembah asnam. Dan dia menganggap ini hebat, loh, bagus betul ini cara ibadah seperti ini. Ya, dia kagum dengan cara ibadah seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun membawa beberapa berhala ini ke negeri Hijaz dan ke beberapa negeri, karena dia penguasa pada saat itu. Ya, bahkan tidak hanya itu, dia melakukan satu pencarian dari berhala-berhala yang sudah tertanam di dalam tanah, khususnya lagi berhala-berhala yang pernah disembah di masa Nabi Nuh alaihissalam. Yang awalnya kaumnya Nabi Nuh itu tidak langsung nyembah berhala, tapi sebatas mereka kagum dengan kesolehan orang-orang yang telah meninggal dunia, dari nama-nama yang disebutkan tadi, Wad, Suwa, Yaghuz, wa Ya'uq, wa Nasr. Ya, kemudian generasi berikutnya ini tidak hanya gambar-gambarnya saja yang dipampangkan, bahkan mereka membuat patungnya. Generasi berikutnya tidak hanya mereka kagum dengan patungnya, bahkan mereka menjadikan patung tersebut karena mereka meyakini adanya ruh orang soleh ya di dalam patung itu yang bisa menyampaikan kebutuhan ataupun hajat mereka, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi disembah. Ya, disembahlah patung itu. Sehingga Rasulullah SAW ya kembali kepada Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai tadi, maka dia pun melakukan pencarian berhala-berhala yang sudah tertimbun, khususnya berhala yang pernah disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, karena pada saat itu diterpa oleh banjir. Kan gitu ya, kisah Nabi Nuh kan diterpa oleh banjir, tufan dan banjir, sehingga berhala itu tertanam.
ini dicari lagi oleh Amr bin Luhai al-Khuzai tadi. Ya, bahkan para ulama mengatakan bahwasanya syaitan-syaitan pada saat itu tolong menolong, membantu untuk menyebutkan di mana tertanamnya berhala-berhala tersebut dan dia mendapatkannya akibat wangsit dari para syaitan-syaitan ini. Inilah syaitan memang ingin menyesatkan manusia. Akhirnya dia mendapatkan tempatnya dan dia bongkar kembali. Dia dapati berhala-berhala yang pernah disembah di masa Nabi Nuh, ya, di masa kaumnya Nabi Nuh. Kemudian dia bagikan kepada kabilah-kabilah Arab. Sehingga mulailah di sana orang menyembah kembali berhala pada saat itu. Aliyadzubillah. Ya, ini pekerjaan syaitan. Karena kita dapati syaitan itu umurnya panjang-panjang. Ya, umurnya lebih panjang daripada manusia. Bahkan boleh jadi ketika seorang meninggal dunia, korinnya itu belum mati. Ya, mungkin matinya nanti lebih panjang lagi kan gitu ya, umurnya lebih lama. Nah, sehingga dia terkadang bisa dimintai bantuannya, berita-beritanya oleh orang-orang setelahnya. Itu bisa. Gitu ya, itu bisa saja. Dan itu banyak dilakukan oleh manusia. Jika mereka mencari bantuan, meminta pertolongan dengan para syaitan-syaitan, memanggil, mengundang mereka dan meminta informasi-informasi terjadi yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, yang seperti ini sudah dilarang oleh Allah di dalam surat jin dan surat yang lainnya, agar kita kita dilarang, tidak boleh meminta bantuan kepada para jin. Nah, kembali kepada cerita Amr bin Luhai al-Khuzai tadi, di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Ra'aitu Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Ya, al-qasbu itu im'a, isi perut kan gitu ya, isi perut. Yajurru qasbahu finnar. Kana awwalu man sayyaba sawaib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat, jadi aku ditampakkan dan aku telah melihat bahwasanya Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai, ya, dia di dalam neraka. Aku melihat dia di dalam neraka dalam keadaan dia menarik isi perutnya, ditarik-tarik isi perutnya. Ini siksaan untuk dia. Narik-narik isi perutnya kan gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan karena awwalu man sayyaba sawaib. Karena dia orang yang pertama sekali melestarikan kembali sembahan-sembahan kepada berhala. Sayyaba sawaib. Sawaib tahu ya, sawaib. Sawaib itu kan dari kata saibah. Saibah ini adalah jenis onta yang dibiarkan, enggak dikasih makan, enggak dikendarai, ya. Artinya dia apa gitu ya? Dibiarkan karena dia memang dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada berhala. Nah, itu dia. Itu saibah, sawaib kata Rasulullah. Ya, karena awaluman sayyaba sawaib, karena dia orang yang pertama sekali melestarikan kembali, ya, tumbal-tumbal kepada berhala. Ya, dia yang pertama sekali. Makanya, ya, orang yang mempelopori pertama sekali kejahatan, ya dialah seperti itu. Ya. Dia ini orang yang pertama sekali buat sesajen dan berhala, sesajen dan tumbal-tumbal seperti itu di hadapan para berhala. Ini dia Amr bin Luhai al-Khuzai, dan Rasulullah melihatnya dalam neraka menarik-narik ususnya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama sekali yang melestarikan ini kembali, yang sudah ditinggalkan oleh manusia, yang sudah dibersihkan oleh Nabi Ibrahim. Karena jarak Nabi Ibrahim kepada Nabi Nuh itu kan kurang lebih 1000 tahun ataupun 10 kurun. Nah, Amr bin Luhai al-Khuzai ini setelah Ibrahim, ya, dia seorang raja. Dia yang mengeluarkan kembali berhala-berhala di masa kaumnya Nabi Nuh. Dia keluarkan kembali, dia bagi-bagi kepada orang, dia meminta bantuan kepada para syaitan, ya, dia bagi-bagi sehingga dia melestarikan kembali kesyirikan ini. Waliyadzubillah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga tersebarlah perbuatan-perbuatan kesyirikan pada saat itu. Bahkan di antara mereka, dan ini yang paling sering dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa jahiliyah, mereka menamakan perbuatan-perbuatan syirik mereka dengan istilah-istilah agama yang masih mereka dengar dari rasul-rasul sebelumnya. Ya, jadi bukan mereka mengatakan ini syirik, enggak. Mereka menyangkal itu perbuatan syirik. Bahkan mereka menyandarkan perbuatan syirik mereka kepada ajaran terdahulu, kepada ajaran rasul-rasul sebelum mereka. Makanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian berbuat syirik, kan gitu ya, tinggalkan perbuatan syirik itu. Maka apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Loh, kami enggak nyembah mereka. Siapa bilang kami nyembah mereka?
Mereka hanyalah perantara yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya inilah dia syirik. Allah menyatakan ini perbuatan kesyirikan, namun mereka menyandarkan ini sebagai satu perbuatan ataupun perintah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan seperti itu yang banyak kita dapati khususnya di hari ini. Ketika perbuatan-perbuatan syirik itu tidak lagi dinamakan dengan perbuatan syirik, tapi hakikatnya jika kita menelitinya itu adalah perbuatan syirik, walaupun mereka memberikan nama dengan nama-nama syar'i, memberikan nama-nama yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan ataupun dengan istilah-istilah Islamiyah, tapi intinya kita dapati itu adalah perbuatan syirik. Maka seperti inilah kurang lebih yang pernah terjadi di masa jahiliyah terdahulu. Ya, mereka menyangkal kalau itu perbuatan syirik, tapi para rasul yang diutus kepada mereka mengatakan itu adalah perbuatan syirik. Jauhi perbuatan itu, beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak perlu ada seperti itu. Tidak perlu menggunakan berhala-berhala, tidak perlu menggunakan benda-benda yang lainnya sebagai perantara untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukhanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, ya, sebagai satu materi yang mengingatkan kita kembali bagaimana bentuk penyimpangan dalam kehidupan manusia. Yang paling utama adalah penyimpangan dalam masalah akidah ini, kan gitu ya. Fitrah Islam yang mana seluruh manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas fitrah ini. Seperti yang sudah kita berikan ibarah para ulama tadi, pentingnya kita untuk merealisasikan dan mengaplikasikan makna dari kalimat la ilaha illallah tadi. Jadi satu bentuk pembersihan diri dari segala bentuk perbuatan kesyirikan, sehingga amal ibadah yang kita lakukan juga akan sempurna, ya, hadir ataupun datang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya. Silahkan kalau masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti menjalankan taklim setelah mengenai tauhid. Ya. Bagaimana penjelasan kitab tadi bahwa segala amal perbuatan itu dikonfirmasi oleh tauhidnya. Nah, umat Islam itu kan ada seperti kita ketahui bahwa tauhid itu ada 3 macam, ada salah satu tauhid rububiyah dan sifat. Cuma kita kadang kita tidak bisa memproduksi ketiga-tiganya. Kadang-kadang kita bagus di tauhid uluhiyahnya, tapi di tauhid rububiyahnya kita agak menyimpang. Nah, apakah persyaratan amal itu diterima itu mencakup ketiga-tiganya tauhid ini, atau hanya satu aja, atau hanya ketiga-tiga itu aja? Iya, para ulama menyebutkan ada 3 jenis tauhid yang wajib kita fahami dan kita sempurnakan, gitu ya. Itu berkaitan dengan mentauhidkan Allah tadi untuk merealisasikan, mewujudkan perintah Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yakni illa ayyuwahhiduni, mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mentauhidkan Allah itu dari 3 jenis tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah?
yakni ifradullahi fi rububiyatihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah Allah, yakni fi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya kita mengesahkan, menyatakan bahwasanya, menunggalkan Allah, bahwasanya dialah satu-satunya yang menciptakan, dialah yang menurunkan rezeki, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, mematikan. Ini rububiyah Allah. Jadi kita mengesahkan Allah bahwasanya tidak ada selain Allah yang memiliki ini, kan gitu ya. Kalau sampai kita meyakini bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan, kan gitu ya, maka ya kalau yang ini saja ini kita nggak lulus, gimana mau uluhiyahnya? Jadi tauhid rububiyah dulu, ini yang paling utama. Sehingga kata para ulama, belum pernah didapati satu manusia pun yang mengingkari tauhid jenis pertama ini. Tidak ada. Tidak didapati ada satu manusia pun yang tidak bertauhid rububiyah. Seluruh manusia yang diciptakan, mengaku ataupun tidak, walaupun lisannya seperti Fir'aun, lisannya nggak ngaku, kan gitu ya, lisannya saja nggak ngaku, tapi hatinya kan Allah bongkar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang bagaimana hati Fir'aun ini, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum. Ya, mereka memang mengingkari tentang masalah ini, tentang masalah tauhid rububiyah ini, tapi jiwa mereka meyakini bahwasanya tidak mungkin mereka ada sendirinya. Enggak mungkin gitu ya. Mungkinkah ada manusia itu meyakini, walaupun sekalipun mereka seperti ya kelompoknya Syuyu'iyun itu ya komunis kan gitu ya, yang enggak percaya dengan adanya Tuhan. Sampai mereka sekalipun itu enggak mungkin. Karena kalau mereka mau berpikir secara real, berpikir secara jernih, enggak mungkin mereka tiba-tiba ada. Kan mereka dari kecil ada prosesnya kan begitu ya. Semua pergerakan ini yaitu rububiyah Allah. Ini harus kita yakini semua rububiyah Allah, merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Rasulullah diperintahkan oleh Allah, tanya sama mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, yang mengurus rizki mereka, yudabbirul amro, yang mengurus seluruh urusan mereka. Fasayaquluna Allah, kata mereka. Mereka akan jawab siapa? Allah. Sama. Jadi para ulama mengatakan gak ada yang mengingkari tauhid pertama ini, rububiyah. Ya, semua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai yang mengingkari seperti Fir'aun itu pun telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Itu bisa dapat surah An-Naml itu ya. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-14-an itu, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum. Mereka mengingkarinya tapi hatinya itu mengakui, kan gitu ya. Hatinya mengakui, enggak akan mungkin dia mengingkari itu, tidak mungkin. Hatinya itu mengakui. Lisan dan perbuatannya saja yang mengingkari. Hatinya mengakui tentang adanya Allah, dan ujung-ujungnya juga mengakui dia Tuhannya Musa, kan begitu ya. Ini dia tauhid rububiyah yang pertama. Kalau ada seorang muslim gak punya tauhid rububiyah, ini sudah aneh gitu ya. Orang kafir aja punya kok. Orang musyrik saja punya kok, kita nggak punya, kita nggak yakin Allah yang menciptakan. Ini aneh ini gimana mau dibilang muslim gitu ya. Nggak yakin dia Allah yang menciptakan, yang ngasih rizki, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, mematikan. Ya, seharusnya orang muslim lebih kuat keyakinannya daripada orang-orang di luar Islam. Kalau kita tanya seluruh manusia, agama apapun mereka, tanya siapa yang menciptakan, itu pasti mereka akan menuju kepada Tuhan, kan gitu ya. Walaupun dalam masalah tauhid yang kedua, ya, tauhid uluhiyah. Kenapa para ulama menamakan tauhid uluhiyah? Karena dia diambil dari kata Allah sendiri, ilah. Allah itu, Allah, kenapa dia menjadi lafzul jalalah, merupakan lafaz nama Allah yang paling utama. Yang setelahnya itu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'min Muhaimil Azizul Jabbar, itu kan nama Allah gitu ya. Tapi lafzul jalalahnya ada Allah, itu asal kalimatnya dari apa? Allah itu. Nah, Allah itu asal kalimatnya dari kata ilah. Ilah ya. Jadi asal kata Allah itu dari kata ilah. Makanya orang-orang Arab itu sangat paham gitu ya. Ketika disebutkan ilah, Allah itu sebenarnya bermakna makhluk yang paling berhak untuk diibadahi. Makanya kenapa Allah itu menjadi lafaz yang paling utama, karena di dalam makna Allah sendiri ada makna ilah yang paling berhak untuk diibadahi. Ketika sudah disebutkan Allah, itu memang sudah awalnya nama Allah yang paling utama itu Allah. Artinya sudah mengandung makna dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, demikian. Tapi orang-orang musyrik di masa jahiliyah mengingkari ini, menyimpangkan ini. Nah, demikian. Jadi itu tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah, ini tidak semua ya. Tauhid uluhiyah ini merupakan dorongan ataupun merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Kenapa? Ketika seorang mengakui Allah penciptanya, berarti dia dituntut untuk menyembah penciptanya.
Makanya lihat surat An-Nisa itu, ya ayuhan nas ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat firman Allah ini, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena dialah yang telah menciptakan kalian. Berarti apa? Ketika kita sudah yakin tentang rububiyah Allah, Allah yang menciptakan kita, iya. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Berarti kita dituntut untuk menyembah dia saja gitu loh, Allah saja. Itu dia namanya. Nah, kenapa tauhid rububiyah ini tidak cukup? Kan gitu ya. Karena semua orang punya tauhid rububiyah, maka harus dengan tauhid uluhiyah. Inilah yang membedakan muslim dan kafir, bukan tauhid rububiyah saja. Bukan hanya sebatas yakin Allah kemudian dia sudah muslim, tapi yang membedakan muslim dan kafir pada tauhid yang kedua. Mau nggak dia menyembah penciptanya? Nah, itu dia kan. Mau nggak dia menyembah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mensekutukannya. Kalau mau dan siap, maka dia harus siap dengan syariat yang dibawa oleh utusan Allah tadi. Iya, nah demikian. Kemudian tauhid yang ketiga ini penyempurnanya. Itu berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah, meyakini Allah itu punya nama dan sifat-sifatnya harus kita yakini. Ya, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an ataupun dikabarkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini merupakan dasarnya. Ya, jadi seperti dikatakan, gimana kalau kita beramal tapi kita tauhid rububiyahnya saja, uluhiyahnya mungkin kurang kan gitu ya. Kemudian asma sifat enggak boleh, harus tiga-tiganya ada. Harus tiga-tiganya ini sempurna. Ini dasarnya. Ini satu menjadi tauhid. Cuma supaya lebih dipahami kan gitu ya, supaya nanti jangan diyakini bahwasanya cukup meyakini Allah sebagai pencipta, sudah itu muslim, itu salah, tidak bisa. Lalu apa gunanya Rasulullah berperang pada saat itu? Kalau yang diperangi oleh Rasulullah juga adalah orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa tujuannya Rasulullah? Ya, apa tujuannya Rasulullah memerangi orang-orang kafir pada saat itu? Kalau toh mereka juga yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya beliau mengatakan, jangan perangi mereka. Mereka yakin juga kok sama Allah. Nah, begitu ya. Tapi kenapa Rasulullah memeranginya? Karena mereka tidak mau ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka yakini itu pencipta mereka. Kita beribadah. Nah, Allah memerintahkan untuk memerangi mereka. Apa gunanya kalian yakin ya tentang ya rububiyah Allah yang menciptakan kalian, ngasih rezeki kalian, tapi tidak kalian ibadahi dengan sempurna. Ya, kalian duakan dengan ibadah yang lainnya. Nah, demikian ya. Nah, jadi ini harus difahami bahwasanya perkara tauhid ini memang perkara yang paling utama yang harus difahami gitu ya, harus dipelajari. Karena nanti amal-amal itu yang mengikut ini semuanya. Artinya kalau ini sudah rusak seperti yang kita katakan tadi, ada nilai-nilai kesyirikan di sana, ada kerusakan. Ini gimana amalnya? Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Oh, ada lagi? Sudah. Ya, silakan. Iya. Fadhil. Iya. Hubungan dengan kesyirikan dengan amal. Ya, selama ini kita beramal. Iya. Amal yang paling sesuai dengan syariat. Kemudian kalau kita melakukan kesyirikan, bagaimana amal-amal kita yang sudah lewat? Iya. Apakah itu hapus? Karena di dalam bagian dari bahwa kesyirikan itu hapuskan semua amal. Iya. Dan kemudian apakah seperti misalnya kesyirikan seperti tidak kesyirikan atau yang lain-lain itu termasuk dosa? Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, wa la takunanna minal khasirin. Jadi ayat ini diturunkan untuk menegur Rasulullah sebenarnya, tapi ini berlaku bagi kita semua. Apa kata Allah? La in asyrakta. Kalau kamu sampai berani berbuat syirik ya Muhammad, ini Rasulullah diancam dia. La yahbatanna 'amaluka. Ya, hapus semua amalmu. Pahala-pahalanya enggak ada itu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kalau Rasulullah saja diancam seperti itu, gimana kita? Kan gitu ya. Rasulullah diancam. Ini tujuannya adalah untuk menegaskan kepada kita ya bahayanya kesyirikan itu bisa menghapus amal.
Cuma di sini ya untuk lebih memperjelas tadi yang ditanyakan, kalau ada seorang yang berbuat kesyirikan, bagaimana amal-amal selama ini yang sesuai syariat yang dia lakukan, gitu ya. Satu saat dia berbuat kesyirikan, dilihat dari jenis syiriknya. Kalau syiriknya syirik asghar, kan gitu ya, maka dia hanya kepada perbuatan syirik itu saja, tidak mengganggu amal yang lainnya. Paham ya? Cuma dia tetap dosa yang tidak diampuni. Hanya saja dia tidak kekal di neraka, namun nggak diampuni. Beda sama penzina, pencuri, itu mungkin diampuni oleh Allah dengan cuma-cuma, mungkin, ya, di bawah kesyirikan. Tapi kalau syirik akbar, ini jelas, itu yang dimaksud ayat tadi, hapus amalnya semua. Seperti kalau contohnya bagaimana dengan menggunakan jimat, tergantung keyakinannya. Kalau dia menggunakan jimat itu dengan keyakinan bahwasanya kekuatan dari jimat itu sendirinya, bukan dari Allah, kan gitu ya, pertolongan, ya, larisnya ataupun yang semisal yang dia inginkan itu datangnya secara sendiri dari jimat itu, ini syirik akbar, batal amalnya semua selama ini walaupun sesuai dengan syar'i. Tapi kalau dia hanya meyakini, ya, ini hanya sebatas wasilah saja, tetap yang memberi pertolongan Allah, yang melancarkan rezeki Allah, dan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma sebatas perantara saja jimatnya, kan gitu ya. Inilah dia syirik asghar. Kenapa para ulama menyebutkan syirik asghar ini masih syirik kecil? Karena masih ada keyakinannya dengan Allah yang memberikan rezeki, kan gitu ya. Masih ada pengagungannya dengan Allah, cuma melakukan satu perbuatan yang menduakan Allah dalam ibadah tadi. Nah, demikian, ini syirik asghar. Jadi dilihat jenis kesyirikannya. Kalau syirik akbar ya jelas habis semuanya. Tapi syirik asghar dia hanya kepada syirik asghar itu sendiri, tidak merusak amal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya, sudah masuk waktu Isya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini saja dari saya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.